Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia mengikuti channel ini ya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ya. Sudah lama banget aku nggak ngonten lagi ini, mungkin udah hampir setengah bulan ya. Ini sedang sibuk-sibuknya saya di konveksi yang ngurus kaos olahraga ya. Di pekerjaan utama saya ya. Oke, hari ini kita akan membahas seputar uh, updatean terbaru dari Fauzana ya. Kira-kira apa yang baru, kita lihat dulu cuplikan berikut ini ya. Updatean terbaru tentang Fauzana ialah Fauzana beberapa hari yang lalu rilis lagu terbaru ya, itu lagu ciptaannya sendiri. Alhamdulillah, uh, habis pulang umroh Fauzana langsung rilis lagunya di YouTube dan itu langsung trending. Nah, kabar baiknya juga lagu itu adalah lagu ciptaannya sendiri. Nah, itu adalah lagu kedua ciptaan Fauzana setelah lagu Basarah Kagalih Tangan. Nah, kalau Basarah Kagalih Tangan itu lagu ciptaannya sendiri yang pertama. Ini lagu yang kedua. Itu kemarin kulihat itu hari Minggu kemarin ya. Itu masuk trending 2 teman-teman. Masuk tangga lagu YouTube nomor 2. Nah, untuk saat ini itu posisinya ada di tangga lagu nomor 4 kalau nggak salah. Tadi barusan aku cek ya, pagi ini ya, aku kan ngontennya pagi ini. Nah, ini kalau kulihat dari updatean story Fauzana ini. Nah, ini beliau ngupdate itu pas di tangga, ya pas di trending 3 teman-teman. Nah, ini pesan buat para Yunfa ya, para siapa, Fauzana lover dan Yunfa ya. Trending 3. Oke, kita lihat dulu story-nya. Nah, ini story yang terbaru. Beliau akan mengisi acara di tanggal 17 Agustus. Itu di mana ini? Di Damas Raya ya, teman-teman. Pesta Rakyat Damas Raya. Nah, Damas Raya itu di mana? Damas Raya itu di Solo, teman-teman, kalau nggak salah. Itu dari kampung Fauzana itu lumayan jauh, mungkin ada sekitar 5 sampai 6 jam paling ya kalau dari Pariaman itu ya. Nah, updatean berikutnya adalah dan berikutnya ini ya, kode-kode yang masih sangat jelas ya dari Fauzana ya. Nah, ini ketika sebelum pergi umroh ini ya, teman-teman ya. Nah, ini udah viral di mana-mana ya. Ya, coba tak besarkan dulu suaranya. Bentar ya. Mana ini? Bentar. Tapi aku udah follow kakak loh. Sejak kapan? Ya itu kakak kenal juragan sapi. Itu ya, teman-teman. Itu sebelum Fauzana pergi umroh itu dia sempat live dan PK dengan salah satu, kayaknya sobat ngarit juga kayaknya. Itu ketika dibilang, aku sudah follow kakak loh. Sejak kapan, kata Fauzana? Sejak kakak kenal juragan sapi. Padahal nggak nyebut nama Iyun Fauzana. Pada saat itu siapa lawan PK-nya itu nggak sebut nama Iyun, tapi cuman bilang juragan sapi. Kemudian dari Fauzana sendiri itu tersipu malu, teman-teman ya. Itu sama kasusnya, teman-teman. Sama kasusnya ketika Fauzana di bulan 2, kalau nggak salah, di bulan 2 Februari tahun ini, itu ketika PK dengan Uni Bakwannya, itu orang 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 Minang juga. Itu ketika Fauzana Fauzana PK dengan Uni Bakwan itu disebutkan, dibilang sama Uni Bakwan itu Mas Yun itu lebih ganteng daripada Bintang, yaitu pacar online-nya Uni Bakwan. Nah, seketika itu juga itu Fauzana itu juga ngakak
ngakak itu nggak, bukan ngakak menghina ya teman-teman, tapi ngakak ngakak apa itu namanya, ngakak bahagia. Nah, ini tak tak liatin dulu ya videonya. Ini di iniku sendiri ya, di mana, di TikTokku sendiri ini udah berapa akun gitu. Ntar ya, tak carikan dulu. Itu sekitar bulan 2 kalau nggak salah teman-teman. Nah, ini. Tidak. Oh, jadi Uni sama Bintang itu hanya di sosial media aja, nggak secara aslinya. Oh, tidak. Masa aku Ini katanya tidak Bintang juga. itu kan ganteng. Iya, ganti-gantikan Bintang. Mas Yun lagi. Ya aku mau aja, oh. Uni kenapa? Bulan 2 ya. Nggak ada kayak. Weh guys, banyak mau suka cepet lah kalau ada paus. Mana pausnya? Ya itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya dengan apa, dengan PK-nya yang barusan itu sama maksudnya polanya sama. Fauzana itu keceplosan. Ya kalau yang pertama tadi kan keceplosan tersipu malu, kalau ini keceplosan ketawa bahagia gitu, ngakak bahagia itu ketika nama Mas Yun disebutkan. Nah, itu adalah kode-kode yang secara di bawah sadar itu dilontarkan Fauzana. Bayangin kalau misalnya ada orang berpendapat kalau Fauzana dan Iyun itu sudah bubaran, nggak mungkin karena ekspresi Fauzana akan seperti tadi, tersipu malu atau ngakak bahagia ketika nama Iyun disebutkan. Kayaknya nggak mungkin itu terjadi sama Fauzana. Karena apa? Karena Fauzana setahu saya itu memang orangnya ceplas-ceplos teman-teman. Orangnya ceplas-ceplos ya, karena pengaruh budaya, pengaruh status di keluarga. Maksudku pengaruh budaya ini di Pariaman itu kan, untuk teman-teman ketahui itu kalau orang-orang di Pariaman itu ngomongnya ceplas-ceplos teman-teman. Ini satu bukti ya, ketika aku di kampung ya, ketika cara sholatku berbeda dengan orang-orang di sekitarku yang di kampung, yang di Pariaman, itu ketika ada gerakanku yang berbeda dari orang-orang kebanyakan pada saat itu aku langsung ditegur oleh orang yang nggak aku kenal, bukan saudara. Aku bahkan nggak kenal orang itu, tapi aku ditegur, ini kenapa sholatmu begitu? Lain kali jangan begitu ya. Itu apa ya, seceplos-ceplos itu orang Padang, seterbuka itu. Kalau ngomong nggak suka ya langsung diomongkan teman-teman. Itu untuk dari sisi budayanya emang seperti itu teman-teman. Terus orang Pariaman itu juga terkenal itu kalau ngomong itu kan agak keras volumenya. Nah, itu nggak hanya dirasakan oleh orang-orang di luar Minang, tapi juga orang-orang di Minang sendiri, seperti orang Bukit Tinggi, orang orang Tanah Datar. Itu cara ngomongnya dengan orang Pariaman, walaupun sama-sama Minang, itu nggak sama teman-teman. Karena apa? Karena Pariaman itu daerahnya pesisir teman-teman. Daerahnya pesisir, banyak pantai, jadi apa ya, kalau kata-kata orang tua-tua itu, kalau ngomong pelan itu nggak bakal kedenger karena ombaknya besar segala macam. Terus faktor yang kedua juga yang harus teman-teman ketahui, kenapa orang Pariaman itu volumenya agak tinggi, itu karena pengaruh gaya rumah juga teman-teman. Rumah di sana atapnya itu seng teman-teman, untuk teman-teman ketahui, seng besi atau stainless atau apalah, pokoknya itu atap rumah orang di sana itu ya seng stainless. Nah, ketika seng stainless itu uh, kena hujan, itu bunyinya tuh kretak. Nah, itu kalau kita ngomong manggil orang jarak 2 meter dengan suara pelan nggak bakal kedengaran, karena saking banternya suaranya ketika hujan itu, ketika seng itu terkena air hujan teman-teman. Nah, itu juga yang mempengaruhi cara ngomong Fauzana itu terkesan agak keras volumenya. Nah, ceplos-ceplosnya Fauzana itu dipengaruhi oleh dari sisi budayanya sendiri, dari sisi ya apa ya,
dari sisi orang-orang sekitarnya seperti itu ya, ceplos-ceplos seperti yang saya sebut, seperti kasus aku sendiri yang ku ceritakan barusan. Nah itu teman-teman. Terus juga yang harus teman-teman ketahui apa, kalau di Pariaman itu eh, kemarin konten terakhirku itu kan dikritik, ada beberapa orang kritik ketika aku bikin konten terakhir itu tentang apa, tradisi baretong di Pariaman, tradisi baretong yang dilakukan setelah semua rangkaian acara selesai, itu dari ijab kabul, dari resepsi, dari terima tamu, makan-makan sembarang kalir, acara hiburan sudah selesai. Acara penutupnya itu adalah ketika seseorang menikah di Pariaman atau Fauzana misalnya nanti menikah dengan Mas Yun atau dengan siapalah. Ketika selesai melalui serangkaian acara, nanti akan ditutup dengan acara baretong. Nah, saya ulangi lagi. Acara baretong itu adalah acara yang mengumumkan berapa isi amplop yang ada di, berapa isi uang yang ada di amplop dari para tamu undangan. Nah, itu teman-teman. Itu diumumkan semua ketika nanti eh, acara penutup itu ditutup dengan acara baretong, itu nanti akan disebutkan. Misalnya ada Mami Hesti datang ke pernikahan Fauzana menyumbang misal atau memberi uang di amplop misalnya 1 juta, itu nanti akan disebutkan dari Bunda Hesti misalnya, Delta Hesti 1 juta rupiah, misalnya Bada atau temannya Fauzana yang namanya Agus ngasih uang 100.000 di amplop, akan diumumkan juga. Itu pakai mic dan disaksikan oleh orang banyak gitu teman-teman. Si Agus, dari si Agus 100.000 gitu. Misalnya lagi dari Roni Rongkat misalnya 500.000, itu diumumkan teman-teman. Nah, kontenku itu dikritik. Ada orang yang bilang, kenapa sih budayanya kok begitu, itu kan privasi. Iya, kenapa sih kok budayanya seperti itu, kenapa kok nggak ada mempermasalahkan. Nah, ada yang mengkritik kontenku seperti itu, yang kontenku yang terakhir. Nah, aku bisa jawab, karena orang di sana nggak ada yang mempermasalahkan tradisi seperti itu teman-teman. Karena ya tradisi itu gimana sih, budaya itu ya udah turun temurun seperti itu teman-teman. Nah, tapi ya namanya manusia itu kan panjang akalnya teman-teman. Nah, untuk mengakali itu semua, untuk caranya mengakali itu semua itu adalah, kalau ketika teman-teman misalnya diundang oleh Fauzana dan nggak mau amplopnya disebutkan isinya karena privasi atau mungkin malu, nah tinggal ditulis hamba Allah. Nanti akan disebutkan juga hamba Allah misalnya 20.000 atau 50.000. Nah, itu caranya. Itu juga banyak yang seperti itu, teman-teman. Yang ketika orangnya apa ya, sungkan atau malu, isi amplopnya kecil, itu ya cuman ditulis ya hamba Allah gitu doang. Atau begini, teman-teman. Atau amplop itu digabung, misalnya dari keluarga aku itu kan istilahnya nama bapakku kan Darwin Tanjung. Nanti dari keluarga Bapak Darwin Tanjung ini anaknya ada 5, kita ngumpulin amplopnya itu digabung, nanti nominalnya berapa, misal jadi nominalnya 2 juta, yaudah itu kita jadikan satu, uh, di atas nama, kan atas keluarga nama. Nah, nanti akan disebutkan atas nama keluarga Bapak Darwin Tanjung sekian juta, akan diumumkan seperti itu. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui untuk serba-serbi budaya di Pariaman, teman-teman. Dan itu cuma adanya ya di Pariaman. Di kabupaten lain selain Pariaman itu, setelah aku lihat komentar-komentar di YouTube itu, memang ternyata nggak ada selain di Pariaman. Di Bukit Tinggi, di mana itu, di Agam, di Tanah Datar itu ternyata nggak ada tradisi itu, teman-teman. Jadi ya memang Pariaman itu yang memang agak beda sendiri, teman-teman. Ya. Nah, itu
apa gunanya kita mempelajari budaya seseorang? Itu adalah supaya kita bisa melihat ketika dia akan berperilaku itu kita nggak akan kaget gitu. Seperti Fauzana yang suaranya lantang keras. Ketika kita tahu oh budayanya seperti ini, budayanya emang orang masyarakat di sana itu emang ceplas-ceplos teman-teman. Emang ceplas-ceplos. Ketika kita bertamu ke rumah orang, kita mengkritik masakan orang itu, ini kurang garam, ini kurang kurang apalah, kurang kunir atau kurang asemnya, kurang pedesnya. Itu ketika kita melontarkan hal itu ke tuan rumah, itu hal yang wajar di sana teman-teman. Bukan sesuatu yang celah atau aib kalau dibandingkan dengan budaya Jawa Timur ya. Itu beda. Nah, untuk teman-teman ketahui juga ini Fauzana kan barusan kan pulang umroh. Kemudian ada juga yang komen begini, Fauzana kok nggak pulang ke rumah, ke Pariaman. Nah itu juga bisa dijawab dengan kebiasaan tradisi juga teman-teman. Jadi begini, kan memang kalau kulihat di media-medianya hal-hal yang berhubungan dengan Fauzana, entah itu IG story-nya atau entah itu TikTok-nya, memang dia setelah umroh itu masih menetap di Jakarta teman-teman. Terakhir kali kulihat itu story-nya Bada itu kayaknya udah pulang, soalnya udah ketemu sama Kamil, anak adiknya yang paling bungsu ya teman-teman ya. Nah itu udah ketemu Kamil, tapi nggak tahu Fauzana apakah nggak kelihatan, apakah dia menetap di Jakarta sampai sekarang nggak tahu. Nah tapi kenapa pulang umrohnya udah beberapa hari yang lalu, mungkin udah sekitar seminggu yang lalu ya pulang umrohnya. Kenapa Bada atau Fauzana itu baru pulang hari ini, atau bahkan Fauzana belum pulang, mungkin masih di Jakarta. Nah, kenapa itu bisa dijawab juga dengan kebiasaan orang di sana, teman-teman. Jadi kebiasaan orang di sana di Pariaman kalau pulang umroh itu ya maksudku nggak ada tradisi orang menyambangi orang yang pulang umroh, setauku ya. Beda dengan di Jawa Timur. Setauku ketika orang sudah pulang umroh itu nggak ada tradisi orang dayonya atau tamunya itu minta doa ke orang yang habis pulang umroh. Itu tradisi di Pariaman yang sepanjang yang aku ketahui itu nggak ada teman-teman. Nah jadi orang ketika habis haji atau habis umroh itu ya mereka beranggapan ya itu ibadah yang ibadah yang benar-benar personal, yang nggak ada di embel-embeli dengan tradisi ketika pulang haji atau pulang umroh ada tamu-tamunya yang ke rumah untuk minta doa. Itu seperti itu di Jawa Timur teman-teman. Di Jawa Timur kan ketika kita habis pulang umroh akan banyak tamu-tamu tetangga kita yang akan bertamu ke kita, minta doa, terus kita ngasih souvenir. Mereka juga membawa satu buah tangan. Nah kalau di Pariaman teman-teman itu nggak ada, sepanjang saya ketahui nggak ada budaya seperti itu teman-teman. Nah itu juga yang menjawab kenapa Fauzana itu nggak langsung pulang, karena nggak ada beban untuk menerima tamu lah, rekanana lah ngono. Istilahnya nggak ada beban, oh aku harus pulang nih, ada tamu nanti akan banyak berdatangan, minta doa dan sembarang kalir lah. Karena tidak ada beban seperti itu yang dirasakan Fauzana teman-teman. Beda kan dengan orang di Jawa Timur, ketika dia pulang umrohnya, dia berangkat dari Jakarta misalnya. Ketika dia pulang umroh pasti dia akan ke Jawa Timur, ke rumahnya, nanti akan banyak tamu ke rumahnya. Itu kalau di Jawa Timur biasanya tamu itu minta doa. Nah itu ya teman-teman. Oke, itu aja dulu konten hari ini. Buat teman-teman semua, aku ingin tahu asalnya dari mana aja, nama kota, nama daerahnya dari mana aja. Silahkan komen di bawah ya. Nanti doakan aja aku banyak waktu luang sehingga bisa ngonten lebih banyak ya. Oke, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.